Untuk interior arsitektur itu kan biasanya banyak sekali dipakai untuk bisnis-bisnis seperti coffee shop, ya kan? Biasanya untuk estetika biasanya kan. Nah, sekarang itu kan lagi banyak sekali bisnis-bisnis Gak cuma coffee shop ya? Gak cuma coffee shop, cuman cukup banyak gitu. Itu mengambil idenya dari Pinterest gitu, ya kan? Sekarang banyak banget untuk estetik. Jadi gini, jadi memang itu jatuhnya ke bidang desain ya. Nah, jadi mungkin begini Fik, terkait dengan pertanyaan Fikir yang tadi ya, bahwa jatuhnya ini masuk ke ranahnya pelaku UMKM gitu ya. Maka dari itu, dari video ini kita bikin aja seriesnya untuk keterkaitannya sama bidang bisnisnya yang merujuk sama apa contohnya, misalnya mungkin coffee shop mungkin kali ya. Kita ambil contoh kasusnya itu coffee shop teman-teman gitu. Nah tadi Fikri bilang pengambilan untuk ide desainnya itu kebanyakan dari Pinterest ya. Cara buat UMKM ini. Berarti di series ini kita kasih judul ya teman-teman, bahwa tips and trick buat teman-teman interior modal Pinterest. Dari beberapa poin mungkin Fik kita bisa rangkum ya. Mungkin dengan bahasa sederhananya ya gitu ya. Poin yang pertamanya itu teman-teman, yang pastinya Fik, poin yang pertama itu melihat kondisi existing. Itu yang poin pertama. Yang dimana dari Pinterest itu pastinya untuk diimplementasikan ke lokasi existing itu juga istilahnya itu juga nggak sembarangan juga. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dulu untuk existing lokasinya itu seperti apa. Nah nanti teman-teman mungkin bisa melihat dari Pinterest preferensinya seperti apa. Nah tapi kalau misalnya ada pertanyaan, waduh nggak ada yang sama nih gitu kan. Nah balik lagi kita kasih solusi lagi teman-teman dari jasa yang kita kasih, bahwa kita bisa loh untuk mengimplementasikan preferensi teman-teman dari interior itu ya untuk dimasukkan ke dalam 3 dimensi yang bisa dipresent ke teman-teman. Gitu. Itu yang pertama gitu, Fik. Yang kedua mungkin gini kali ya. Nah, poin kedua itu kita sampaikan bahwa tentukan konsep desain. Nah, kalau konsep desain itu seperti apa? Bahwa jadi begini ya Fik, ya, mungkin dari keilmuan arsitektur itu sendiri jenis-jenis desain itu pastinya ada berbagai macam ya. Gitu. Nah, tetapi mungkin untuk dipelajarinya pun juga bukan sehari semalam pastinya, gitu kan. Nah, tapi mungkin teman-teman sering jalan-jalan ke mall atau nongkrong atau dan lain sebagainya, yang dimana teman-teman bisa sedikit banyak bisa merasakan dan melihat perspektif dari desain itu sendiri gitu ya. Dan saran dari kami bahwa juga jangan menjadi campur-campur untuk desain itu sendiri. Betul. Ya, jadi memang usahakan selinear mungkin pemilihannya, gitu Fik. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga kali ya. Nah, yang ketiga itu mungkin terkaitannya dengan teknis. Atau mungkin kita bisa kasih poin itu terkaitannya hindari pemakaian bahan-bahan atau bentuk-bentuk yang kiranya sulit untuk dibuat. Karena kenapa teman-teman? Di Indonesia itu sendiri itu kita takutkan karena preferensi teman-teman itu dari desain-desain orang luar negeri ya, untuk diimplementasikan di pekerja Indonesia tanpa ada maksud juga untuk mendiskreditkan ya teman-teman. Jadi takutnya mungkin untuk kapabilitasnya juga belum bisa gitu, dan keterkaitannya juga dengan budget yang nanti akan membengkak gitu ya. Kita berikan contoh aja ya, misalnya mungkin dari Pinterest itu banyak sekali contoh-contoh yang dari desainnya itu sendiri tuh bentuk-bentuknya itu banyak yang bulat dan lengkung gitu ya. Nah itu mungkin dari segi bahan itu mungkin akan boros bahan, dari segi waktu itu pembuatannya akan lebih lama, yang nanti ujung-ujungnya nanti akan membengkak di cost gitu. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, ukur dengan benar lokasi yang teman-teman akan jadikan lokasi teman-teman untuk bidang usahanya teman-teman. Nah nanti cuma sebenarnya modal meteran, sama mungkin meteran tembak juga lebih bagus ya. Tapi meteran biasa juga bisa. Teman-teman bisa ukur dengan perinci ya, teman-teman. Ukur dimensinya, ya panjang kali lebarnya, seperti zaman SD gitu ya. Kita ukur pakai meteran, itu ukurannya berapa. Nah, itu teman-teman keep tuh untuk ukurannya, dan teman-teman bisa mungkin berkonsultasi dulu sama kita ya. Karena bentuk dari solusi kita bahwa misalnya saya memiliki ruko dengan ukuran segini, foto dan videonya ya, dokumentasinya juga. Nah, ini kira-kira bagusnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa kirimkan preferensinya yang teman-teman kirim, dan nanti kita bisa aturin dan kita bisa konsultasikan dan bicarakan bersama gitu. Mungkin yang terakhir ini aja kali Fik. Yang terakhir itu adalah, ini sebenarnya agak effort, cuma menurut saya sih penting ya. Yang keempat itu
Yang terakhir itu teman-teman bisa buat diagram chartnya atau tabelnya gitu teman-teman. Yang dimana tabel itu berisikan apa teman-teman? Tabel itu berisikan tentang ukuran-ukuran yang tadi teman-teman sudah ukur. Terus teman-teman bisa sampaikan di situ kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman butuhkan, ya kan? Dan ukuran-ukurannya itu tuh berdasarkan lokasi existingnya. Dan nanti mungkin di bagian yang satunya lagi itu teman-teman bisa lampirkan perspektif desain yang teman-teman ambil dari Pinterest itu sendiri. Nah, nanti dari situ mungkin bisa dibilang ini seperti mood board ya. Oke, nah itu pun juga nantinya kalau misalnya teman-teman bisa sampaikan kepada arsitek atau kontraktornya itu nanti bisa akan terpilah sendiri terkait dengan lokasi penempatannya, terkait dengan nanti seperti apa di lapangannya, dan nanti mood ruangannya itu nanti akan terbentuk dari situ. Istilahnya peruraian lah ya, dari yang teman-teman sampaikan itu. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu ya, Fik ya. Tapi gue bahas tadi yang lu jabarin ya, oke? Itu kan kadang tadi ada bahas penggunaan bahan, ada bahas existing, terus ada bahas soal perincian budget dan lain-lain. Itu kan untuk orang-orang yang awam masih nggak ngerti kan, kita gimana nih cara perinciannya, gitu. Bahan apa nih yang bagus? Berarti kan itu harus ada konsultasi ke pihak inisiator ini kan. Apakah ada free atau bayar jasanya untuk misalnya untuk konsultasi ini kan? Nah, jadi gini Fikri, soal itu kalau misalnya mungkin Fikri bisa lihat nanti di laptop kita ya. Untuk klien-klien kami yang memang pun juga sebenarnya project itu tidak berjodoh dengan kami ya. Jadi itu filenya banyak banget sih yang sudah memang berujung hanya sebagai konsultasi saja gitu kan. Tapi ya nggak ada masalah, itu salah satu bentuk dari servis kami. Ya memang melelahkan juga ya. Pasti. Ya kan? Melelahkan juga. Tapi ya memang balik lagi itu upaya kami ya. Sambil juga kami juga menawarkan jasa ini pastinya ya. Karena kami juga pelaku usaha ini yang dimana yang tadi pemaparan Fikri bahwa nantinya hal sebatas itu pasti kita akan bantu. Itu. Yang terkaitannya juga untuk desain itu sendiri ya. Karena balik lagi teman-teman kita mau bantu teman-teman yang memang mau melakukan usaha. Jadi mungkin segitu dulu ya. Apa yang kita bahas tadi soal Pinterest, soal perkenalan gue juga tadi. Jadi sampai segitu dulu. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf. Dari situ mungkin udah cukup ya? Atau ada yang mau ditambahin lagi? Kira-kira sih udah cukup untuk teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman yang perlu ada konsultasi lebih lanjut, bisa langsung hubungin admin di bawah. Dan bisa langsung kita datangin site visitnya karena free survey ya buat teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dari terkaitannya dengan perspektif interior, arsitektur, dan kontraktor itu sendiri. Gue Fikri pamit undur diri. Saya Irfan, salam inisiator.